Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kek Lesap sepertinya tidak bisa untuk dilewatkan begitu saja ketika mengurai tentang Madura dan tokoh-tokohnya. Meski di masa kini, namanya pun mengandung kontroversi karena berdiri di antara lembaran sejarah dan untayan legenda. Diceritakan bahwa Kek Lesap adalah putra Madura, keturunan dari Pangeran Sosrodiningrat atau Pangeran Cokrodiningrat III atau Pangeran Cakradiningrat III. Karena itu, pada umumnya ia kurang mendapat kedudukan kalau dibandingkan dengan putra-putranya. Pada suatu waktu, Kek Lesap diberitahu oleh ibunya siapa sebenarnya ayahnya. Sebagai seorang pemuda, ia merasa kesal dan berusaha untuk tampil ke depan dengan macam-macam keahliannya. Ia suka sekali bertapa di gunung-gunung dan di kuburan-kuburan yang keramat. Pada suatu waktu, ia bertapa di Gunung Geger di Bangkalan sampai cukup lamanya. Sekembalinya dari bertapa tersebut, ia mempunyai beberapa macam keahlian. Terutama ia menjadi dukun untuk menyembuhkan macam-macam penyakit. Hal itu terdengar oleh Raja Bangkalan. Lalu ia dipanggil dan diperkenankan untuk tetap tinggal di kota Bangkalan, dan beliau diberi rumah di desa Pejagan. Selain daripada itu, Raja juga mengizinkan Kek Lesap menjalankan praktek sebagai dukun. Ia memberinya obat-obatan kepada siapapun yang menderita sakit. Meskipun sudah mendapat kehormatan dan penghargaan semacam itu, Kek Lesap masih merasa tidak puas karena ia merasa selalu diawasi oleh raja. Ia rupanya mempunyai ambisi untuk memegang pemerintahan di Madura. Karena itu, Kek Lesap meninggalkan kota Bangkalan, terus menuju ke timur, dan akhirnya ia sampai di Gua Gunung Pujudan di daerah Gulu-Gulu Kabupaten Sumenep. Di gua itulah ia bertapa untuk beberapa tahun lamanya. Diceritakan bahwa Kek Lesap memiliki sebuah golok dan dapat disuruh untuk mengamuk sendiri tanpa ada orang yang memegangnya. Karena kesaktian-kesaktian yang ia miliki, Kek Lesap makin lama makin menjadi terkenal sampai di seluruh pelosok Madura. Akhirnya Kek Lesap merasa yakin pada dirinya sendiri bahwa ia sudah cukup mampu untuk mulai mengubarkan api pemberontakan. Keahlian dan kemasyhurannya banyak membawa simpati kepada rakyat, sehingga pada saat ia turun dari pertapaannya, dengan sangat mudah ia dapat menaklukkan desa-desa yang ia datangi. Di awal pemberontakan, Kek Lesap memulai dari arah timur, yaitu dari ujung Sumenep. Dengan bantuan pengikut-pengikutnya, Kek Lesap mulai menyerang kerajaan Sumenep. Pertempuran terjadi di mana-mana, dan tak lama kemudian Sumenep dapat diduduki. Pangeran Cokronegoro IV atau Raden Alza sebagai Bupati Sumenep merasa sangat ketakutan, dan ia melarikan diri bersama keluarganya ke Surabaya, dan ia melaporkan adanya pemberontakan tersebut kepada Kompeni. Setelah keraton Sumenep diduduki, Kek Lesap menuju ke Pamekasan melalui jalan sebelah selatan, yaitu Blutoh, Parenduan, Kaduarah, dan seterusnya. Di tempat-tempat di mana ia lalui, disambut oleh rakyat dengan penuh simpati, dan terus mereka menggabungkan diri masuk pasukan pemberontakan Kek Lesap. Dalam pemberontakan itu, Pamekasan dengan mudah pula dapat dikalahkan, karena pada waktu itu Bupati Pamekasan yang bernama Tumenggung Aryo Adikuro IV atau Raden Ismail tidak ada di tempat. Ia sedang bepergian ke Semarang. Tumenggung Aryo Adikuro IV adalah menantu dari Cakradiningrat V di Bangkalan. Sewaktu Adikuro IV kembali dari Semarang dan singgah di Bangkalan, ia lalu mendengar dari mertuanya bahwa Kek Lesap melancarkan pemberontakan.
Setelah mendengar peristiwa itu, Adhikara IV terus meminta diri kepada ayah mertuanya untuk terus berangkat berperang menghadapi Kelesab. Adhikara sangat marah karena memikirkan bagaimana nasib rakyat Pamekasan yang tentunya kocar-kacir karena ditinggalkan pemimpinnya. Adhikara IV naik kuda dari Bangkalan menuju Belega. Di Belega, ia berjumpa dengan orang-orang dari Pamekasan yang dipimpin oleh Wongso Direjo, penghulu Begenden. Dengan diiringi oleh pengikut-pengikutnya yang masih setia, Adhikara IV terus menuju ke Sampang. Di kota ini ia berhenti untuk istirahat sebentar. Kemudian pada saat makan siang, datanglah seorang utusan dari Kelesab dengan membawa sepucuk surat yang isinya menantang untuk berperang. Adhikara IV sangat marah dan nasinya tidak terus dimakan. Bahkan ia terus berdiri dan menanyakan kepada orang-orang siapa yang sanggup mengikuti dirinya untuk berperang dengan Kelesab. Pada saat itu, penghulu Begenden tidak menyetujui untuk berangkat berperang melawan Kelesab karena hari itu adalah hari naas, dan penghulu menasehatkan untuk berangkat besok paginya saja. Akan tetapi Adhikara IV tidak sabar untuk menunggu semalam saja. Kemudian Adhikara menanyakan lagi siapa yang berani mati bersama-sama dengan dirinya. Kemudian penghulu Begenden berubah pikiran. Dia menyahut bahwa dirinya lah yang pertama bersedia untuk mati bersama-sama. Karena itu, tanpa ditunda-tunda lagi, Adhikara IV berangkat dengan diikuti oleh penghulu Begenden dan pengiring-pengiringnya menuju ke Pamekasan. Adhikara IV beserta pasukannya mengamuk sedemikian rupa sehingga musuh-musuhnya dapat dipukul mundur sampai di kecamatan Begantenan. Akan tetapi, karena pasukan Adhikara IV jumlahnya hanya sedikit dan ia sendiri sudah sangat lelah, maka tidak lama kemudian perutnya kena senjata dan ususnya sampai keluar. Akan tetapi semangatnya tidak padam. Adhikara melilitkan ususnya kepada tangkai kerisnya dan ia terus mengamuk dengan tombaknya. Namun takdir berkata lain. Adhikara kehabisan tenaga dan beliau jatuh, kemudian meninggal dunia. Demikianlah pula penghulu Begenden gugur di medan pertempuran bersama-sama Adhikara. Pertempuran di Bangkalan dan berakhirnya pemberontakan Pak Lesab. Setelah Adhikara IV dapat dikalahkan, maka Pak Lesab beserta pasukannya terus menuju ke Bangkalan. Pertempuran dimulai sebab pasukan Cokrodiningrat V mengadakan perlawanan yang cukup hebat. Tetapi lama-kelamaan pasukan kerajaan Bangkalan dapat ditaklukkan. Bantuan dari kompeni didatangkan dari Surabaya, dan pertempuran pun terus berkobar kembali. Karena Cakradiningrat V merasa hampir kalah, kemudian ia mengungsi ke Milaja, sedangkan benteng dipertahankan oleh pasukan kompeni. Waktu itu, Kelesab membuat pesanggerahan di desa Toncung. Pada suatu malam, Cakradiningrat V bermimpi supaya Kelesab dikirimi seorang perempuan dengan disuruh memegang bendera putih, yang maksudnya bahwa Bangkalan akan menyerah. Tipu muslihat tersebut keesokan harinya dijalankan. Seorang perempuan ronggeng diberinya pakaian keraton serta disuruh memegang bendera putih dan terus dikirimkan kepada Kelesab. Kemudian Kelesab menerima pemberian itu dan wanita itu dibawa ke pesanggerahannya dengan keyakinan bahwa Bangkalan sudah menyerah. Pada waktu Cakradiningrat V dengan pengikutnya sedang menunggu reaksi Kelesab, tiba-tiba terlihatlah tombak pusaka Bangkalan yang bernama Sinenggala gemetar dan bersinar seolah-olah mengeluarkan api. Cakradiningrat bangkit dari duduknya dan terus mengambil tombak itu.
Ia lalu mengajak pasukannya untuk berangkat berperang guna menumpas pemberontakan Kek Lesap. Sesampainya di desa Tonjung, Kek Lesap sangat terkejut karena Cakradiningrat V datang menyerang secara tiba-tiba. Dengan tidak menunggu lama lagi, Cakradiningrat mendatangi pemimpin pemberontakan itu dan terus menancapkan tombaknya ke Kek Lesap. Seketika itu, tubuh Kek Lesap rebah dan terus meninggal. Rakyat Bangkalan yang mengikuti rajanya bersama-sama berteriak, "Bengkalaan" atau Bangkalan, yang artinya matilah. Karena itu, sebagian orang Bangkalan mengatakan bahwa nama Bangkalan asalnya dari kalimat itu. Itulah sejarah yang pernah terjadi di Pulau Madura. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.